Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aya Krisyarat Aini dengan NIM 55521900032 kelas PDBKA S1 Akuntansi Untirta akan menjelaskan tutorial mengenai Mayop bagian 2. Yang pertama, seperti biasa, kita buka dulu aplikasi Mayopnya. Kemudian kita pilih Open Your Company File. Nah, kita pilih PD Pelangi yang sebelumnya sudah kita isi, sudah kita masukkan data-datanya. Kita klik Open. Kita klik OK, kemudian kita pilih yang ketiga. Continue, OK. No. Nah, di sini kita akan memasukkan atau menginput transaksi dari PD Pelangi sesuai dengan yang ada di sini ya, teman-teman. Yang pertama itu kita mau masukin bukti pengeluaran kas, yaitu berupa pembayaran gaji karyawan bulan November 2020. Berarti kita pilih banking, kemudian kita klik spend money. Nah, di sini kita hapus dulu centang dari teks inklusifnya, kemudian kita ganti pay from account-nya itu menjadi cash in bank, use account. Nah, kita tinggal isi nomor fakturnya, nomor ceknya itu BKK 121, tanggalnya 1 Desember 2020, amount-nya 2.500.000. Di sini kita isi memonya dengan pembayaran gaji karyawan. Kita klik akunnya, yaitu expense payable. Nah, ini kita tinggal tap sampai out of balance 0, kita record. Nah, untuk transaksi kedua yaitu voucher kas kecil berupa pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, sama kayak tadi kita klik banking, spend money. Bedanya adalah tadi kan pay from account-nya cash in bank ya. Nah, kalau ini tuh petty cash. Petty cash itu kas kecil. Sama kita masukin nomor ceknya V121, tanggalnya 2 Desember 2020, amount-nya 675.000. Di sini memonya adalah pembuatan brosur iklan. Kita pilih account-nya yaitu advertising expense. Tap sampai out of balance 0, kita klik record. Oke, cancel, tutup. Nah, yang ketiga ini ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur Teknokomputer nih, tanggal 25 November 2020. Nah, untuk bukti pelunasan faktur itu kita klik sales, terus kita receive payment karena kita menerima kas. Nah, di sini kita pilih customer-nya yaitu Teknokomputer. Kemudian amount receipt-nya itu 34.100.000. Payment metode-nya kita pilih cek, berupa cek. Nah, udah, kita juga masukin nomornya ya, BKM 121, tanggalnya 3 Desember 2020. Kita tap aja sampai out of balance-nya 0, kita klik record. Misal, selanjutnya ada voucher kas kecil lagi nih, berarti sama kayak tadi, banking, spend money, kita ubah jadi petty cash. Nomornya V122, tanggal 4 Desember 2020, amount-nya 975.000. Memonya itu adalah pembayaran listrik dan telepon. Akunnya berarti ini, telepon and electricity expense, kita tap sampai out of balance 0. Record. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu ada faktur ya, faktur penjualan nih ke Transkomputer. Nah, kita klik sales, enter sales. Nah, di sini kita kayak tadi, pokoknya jangan lupa untuk ngehapus centang dari teks inklusifnya. Kemudian kita ubah nih layoutnya menjadi item. Di sini kita masukin customer-nya itu Transkomputer. Terms-nya ini kan di sini N30 ya, kita ganti in a given of days, balance due days-nya 30. Oke. Kita isi nomornya F121, tanggal 6 Desember 2020.
Kita masukin nih kuantitasnya 9 untuk si yang IBM. Price-nya itu 18 juta. Sama, kita juga masukin kuantitasnya 7. Item nomornya A60 Acer, harganya 14 juta. Nah, kalau balance due-nya udah sama kayak total di fakturnya yaitu 28,6 juta, berarti udah benar. Berarti kita klik record. Nah, udah. Selanjutnya selanjutnya itu nota kredit. Nota kredit berarti ini adalah retur. Ini retur penjualan tadi ya, retur penjualan tadi sama berarti sales, enter sales, terus customer-nya transkomputer. Terms-nya kita ganti juga. Menjadi in a given of day 30. Oke. Kita masukin nomornya NK121. Tanggalnya itu 7/12/2020. Nah, karena retur itu berarti dikembaliin barangnya, kita di kuantitasnya itu kasih minus 2. Itemnya ini BM nilai 18 juta. Sama kasih minus juga, terus 1 A60 Acer 14 juta. Nah, karena ini retur, kita harus ubah dulu nih detail di item numbernya. Kita ubah salesnya menjadi sales return. Use account, oke, sama yang ini juga. Sales jadi sales return. Use account. Oke. Nah, udah gini kita record. Nah, udah gini karena tadi retur ya, ada yang beda. Jadi kita klik register, terus kita klik return and credit. Nah, terus kita klik apply to sell. Dan di sini jangan lupa kita masukin nomornya NK121. Kita masukin tanggalnya yaitu 7/12/2020. Nah, di sini tadi kan ini tuh retur di tanggal 6 Desember ya. Berarti kita klik ini. Salah, 2020. Kita klik ininya, kita diklik di sini ya, diskon, tab sampai out of balance 0, kita record. Dah, kayak gitu, close. Nah, untuk selanjutnya itu ada bukti pengeluaran kas berupa pelunasan faktur. Berarti kita yang mengeluarkan kas untuk melunasi faktur kita nih. Berarti kita klik purchase dan pay bills. Ini tinggal kita masukin aja suppliernya PT Makmur Jaya. Nomornya itu BKK 122 tanggal 9 Desember 2020. Amount-nya 23.100. Kita tap aja sampai out of balance 0, berarti udah bener. Oke. Nah, selanjutnya ini ada transaksi pembelian. Ini kita beli PT Lodan. Berarti purchase ya, purchase, enter purchase. Ini sama kayak yang tadi kita menjual, kita hapus dulu checklist di teks inklusifnya, kemudian kita ganti layoutnya menjadi item. Kita isi PT Lodan, termsnya itu N30 ya. Kemudian kita isi nomornya itu F05 tanggal 10 Desember 2020. Sini 11 untuk IBM itu harganya 16 juta. Kemudian 10 untuk Acer ini harganya 12.500. 12.500. Sampai balance due-nya itu harus sama kayak jumlah di transaksinya, yaitu 331 100.000 juta. Berarti record. Ini kita klik no. Oke. Transaksi selanjutnya itu bukti penerimaan kas dari transkomputer berupa pelunasan faktur tanggal 6 Desember. Berarti kalau misalkan kita ini berarti kita ngejual ya. Berarti sales receive payment, kita menerima uang dari penjualan. Customer-nya itu transkomputer. Amount receipt-nya 231 juta. Payment method-nya cek. Kemudian nomornya itu BKM 122.
tanggalnya 12 Desember 2020. Ini kan tanggal 6 Desember ya. Berarti kita kliknya yang di 6 Desember. Sampai out of balance-nya 0, kita record. Selanjutnya ada nota kontan. Nota kontan berarti kita menjual secara tunai. Berarti kalau menjual, kita sales, enter sales. Kemudian kita di sini kan nggak ada ya penjualan tunai. Berarti kita harus bikin baru lagi. Berarti new, name-nya penjualan tunai C004. 5. Oke. Kita pakai yang penjualan tunai. Termsnya COD. Invoice KN01 tanggal 13 Desember 2020. Masih sama kayak tadi ya, 7. IBM itu harganya 18. Terus ini 8. Acer itu harganya 14.500. Nah, tadi karena kita ada retur ya, kita harus ubah lagi si detail di item number-nya menjadi sales. Use account sama yang ini juga. Diganti menjadi sales use account. Oke, kita record. Nah, ini kalau misalkan penjualan tunai agak beda nih. Berarti kita harus klik transaction journal. Kita ubah date-nya dari 1 Januari 2020 menjadi 31 Desember 2020. Terus kita cari tuh transaksi yang penjualan tunai tadi. Nah, ini ada di sini. Kita klik payment. Sama kita masukin ya penjualan tunainya 266.200. Nah, yang tentunya itu di sini kita payment metodenya ubah menjadi cash. Terus nomornya itu KN01 tanggal 13 Desember 2020. Kita tap sampai out of balance-nya 0, kita klik record. Selesai. Selanjutnya adalah faktur penjualan. Kita menjual ke Tekno Komputer. Berarti sales, enter sales. Sales, enter sales, Tekno Komputer, use customer. Termsnya itu 2/10, N/30. Berarti kalau misalkan dibayar kurang atau selama 10 hari, berarti kita dapat diskon, berarti si Tekno itu dapat diskon 10%. Kita ubah termsnya in a given of day, diskon days-nya itu 10, balance due day-nya 30, nah diskon for early payment-nya 2%. Oke. Pertama kita masukin invoice-nya F122 tanggal 18 Desember 2020. 6. Untuk IBM itu harganya 18.500. Untuk Acer itu 4. Harganya 15 juta. Ini kalau misalnya balance due-nya udah sama nih, 188.100.000, berarti udah benar kita record. Oke, selanjutnya itu ada bukti pengeluaran kas untuk melunasi faktur ke PT Lodan. Berarti kita ini kan membeli kan, berarti kita purchase, pay bills, kita membayar. PT Lodan, nomor ceknya itu BKK 123, tanggal 19 Desember 2020, jumlahnya 286 juta. Nah, kita di sini untuk tanggal 10 Desember ya. Berarti kita klik yang ini. Sampai out of balance-nya 0, kita record. Nah, ini tadi sama yang awal ya, voucher kas kecil, banking, spend money, petty cash. Nomornya itu F123, tanggal 20 Desember 2020, amount-nya 800.000. Ini tuh pengambilan uang untuk keperluan pribadi, berarti private ya. Account-nya berarti Andrian Drawing.
tap sampai out of balance 0, kita klik record. Selanjutnya ini ada bukti pengeluaran kas ke Bank Permata untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang. Berarti sama banking, spend money, bedanya ini cash in bank. Kemudian nomor ceknya BKK 12 4, tanggalnya 24 Desember 2020, senilai 19 juta. Ini memonya pembayaran angsuran pinjaman jangka panjang. Nah, di sini kan karena bulanan pinjaman jangka panjang ditambah bunga. Berarti di sini kita yang pertama itu Bank Permata Loan, yaitu senilai 16 juta. Karena tadi ditambah bunga ya, berarti kita pakai interest expense senilai 3 juta. Sampai auto balance 0, record. Nah, ini yang terakhir, yaitu kita pembelian ke CV Setia Abadi. Berarti purchase, enter purchase. Ini ke CV Setia Abadi, termsnya itu N30. Oke, nomornya F06, tanggal 26 Desember 2020. Kuantitasnya 12 untuk IBM, seharga 16.400.000. Kemudian yang untuk Acer itu 11, seharga 12.400. Kalau balance udah sama, 366, 520 udah sama ya. Berarti udah benar. Kita klik no. Oke. Nah, untuk transaksi sudah. Berarti di sini kita udah bisa lihat nih trial balance-nya. Nah, untuk trial balance itu kita klik account, kita klik report, terus kita pilih trial balance display. Nah, ini dia trial balance-nya untuk Desember 2020. Nah, kita juga bisa lihat jurnalnya dengan cara ini account transaksi jurnal. Kita ubah dulu. Udah ya, 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Nah, ini bisa dilihat dari ini jurnal umum, penerimaan, penjualan, pembelian, persediaan, atau semuanya juga bisa dilihat langsung. Oke, sekian penjelasan penginputan transaksi Mayop dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.